Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus selalu baik. Ya, tema kita pagi hari ini adalah doa yang berkualitas untuk orang yang tidak pernah menyerah. Nah, doa itu ada kualitasnya, saudara. Nggak asal berdoa, nggak asal ngomong sama Tuhan, tapi berkualitas. Penting sekali. Buka kitabnya, saudara, di kitab Lukas 18. Kita akan belajar bagaimana perjuangan seorang janda miskin ini di depan hakim. Ya, Lukas 18. Sudah, firman Tuhannya sudah dibuka. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak cemu-cemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu pun ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Nah, coba kembali ke ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata kuncinya adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Seringkali kita itu kalau berdoa maunya cepat terjadi. Padahal Tuhan maunya adalah hubungan. Mari kita belajar, saudara, bahwa memahami isi hati Tuhan itu jauh lebih penting daripada kita bersikap egois. Tuhan, aku butuhnya makan. Tuhan, aku butuhnya dibela. Nah, kualitas itu jauh lebih penting. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu jauh lebih penting dari semua yang kita harapkan. Kita suka kalah dalam menghadapi intimidasi iblis itu karena apa? Karena kita itu tidak fokus kepada hal yang benar di mata Tuhan. Nah, Tuhan katakan apa? Selalu berdoa. Dan tidak hanya berdoa, tetapi dikatakan tidak jemu-jemu. Nah, pahami dulu, pemahaman berdoa itu apa? Berdoa itu bukan setor masalah. Berdoa itu bukan merengek. Berdoa itu bukan melo. Berdoa itu adalah hubungan dengan Tuhan. Berdoa itu adalah menceritakan isi hati kita seperti apapun. Curhat kepada Tuhan. Pernah punya sahabat kan ya? Teman dekat gitu ya. Dengan sahabat, dengan teman dekat kita tuh bisa ngobrol dengan begitu enaknya. Dengan Tuhan, ya harus seperti itu juga. Akui segala ketidakberdayaan, ketidakmampuan, akui di hadapan Tuhan. Kalau memang nggak mampu, ya nggak apa-apa. Ngomong sama Tuhan. Itu berdoa. Karena apa? Ucapan kita, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, semuanya itu tujuannya apa? Membangun hubungan dengan Tuhan. Mau seneng, mau enggak, mau sakit, mau sehat, mau diperlakukan orang baik atau buruk, apa saja yang sedang dialami kita ini, tetap kita ngobrol sama Tuhan tiap-tiap hari. Nah, seringkali kualitas doa kita tuh hanya sebatas minta pertolongan. Padahal Tuhan maunya apa? Tuhan maunya adalah hubungan yang tercipta seperti orang tua dengan anak. Mari belajar, saudara, kita memperlakukan Tuhan demikian pula. Makanya Tuhan katakan apa? Harus selalu berdoa, tidak jemu-jemu. Berdoa di sini bukan karena kebutuhan kita. Tapi apa? Membangun hubungan. Hari ini kita mau belajar tentang kualitas doa ya. Bukan berarti bahwa kita nggak butuh untuk Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Enggak, kita nggak lagi bicara itu. Kita sedang bicara kualitas doa. Jadi doa yang dimaksud Tuhan ini adalah kualitas. Selalu berdoa dengan kualitas yang benar dan tidak jemu-jemu. Tidak berhenti. Mau ditolong Tuhan atau enggak, tetap berdoa. Ada mujizat atau tidak, tetap berdoa. Berdoa ini bicara tentang apa? Relationship. Berdoa tentang hubungan dengan Tuhan. Hanya memuji, menyembah,
memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan, meyakini, mengimani, sepakat apa kata Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Itu doa yang berkualitas. Itu doa yang harus kita lakukan, tidak jemu-jemu. Jadi kalau misalkan kita bertanya nih, orang bertanya, kenapa mujizat tidak segera terjadi? Perhatikan kualitas. Perhatikan kualitas doa kita seperti apa. Karena sekali lagi, jawaban doa itu lebih mudah. Mujizat gampang buat Tuhan. Tapi kualitas jauh lebih penting. Jadi paham ya, bahwa doa itu bicara tentang relationship, bicara tentang kualitas. Tidak peduli dengan keadaan. Itu berdoa. Katanya dalam ayat yang kedua, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Zaman-zaman itu memang hakim ini tuh memang angkuh tipe-tipenya. Hakim yang tidak peduli dengan orang miskin. Situasi ini adalah bicara tentang kesukaran. Lihatin. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Jadi ada dua tokoh di sini. Yang satu tokoh yang paling angkuh, yang satu tokohnya adalah kaum lemah. Dia kan bilangnya begini, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Ini tipe hakimnya. Hakim yang gak takut, yang gak pedulian, yang gak punya hati, hakim yang gak bisa mengasihi, itu yang dihadapi oleh si janda ini. Kira-kira, saudara, namanya aja janda di sini, berarti dia tidak ada suami. Di situ dikatakan, belalah hakku terhadap lawanku. Di zaman itu, janda ini gambaran orang miskin. Pertanyaan saya, kalau kita ini miskin, terus kita minta bela sama orang angkuh, kira-kira diperhatiin nggak, saudara? Besar kemungkinan tidak. Orang angkuh biasanya butuh orang kaya, butuh sogokan duit, nggak peduli dengan kehidupan orang miskin. Itu yang sedang dihadapi oleh si perempuan ini. Dia tahu betul situasinya adalah tidak mungkin. Dia tahu posisi dia adalah orang yang tidak berdaya. Tapi yang dilakukan si perempuan ini, dia terus-menerus datang kepada si hakim itu. Belalah hak saya. Kita bisa bayangkan kualitas si janda ini. Dia datang terus-menerus kepada hakim itu, sekalipun dia tahu kemungkinannya kecil sekali. Bagaimana dengan kita? Kalau doa kita belum dijawab, apa respon kita di hadapan Tuhan? Apa sikap kita terhadap Tuhan? Kalau seandainya nggak ada jalan keluar sama sekali, engkau udah terpojok banget. Apakah kita masih ketok pintu rumah Tuhan? Kalau keadaannya udah nggak memungkinkan, sakit terus-menerus, pergi ke rumah sakit berkali-kali, nggak mengalami kesembuhan. Apakah kita masih mengutamakan Tuhan dalam segala hal? Itu penting sekali. Hari-hari ini, saudara, kita semua tahu ya, situasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nggak hanya masalah ekonomi. Ketujuh gunung yang ada di bangsa ini, pendidikan, kebudayaan, agama, perekonomian, dan lain sebagainya itu, semuanya hampir-hampir bermasalah. Apalagi masalah perekonomian. Tuhan sedang melihat kualitas nama demi nama. Siapakah yang dilihat oleh Tuhan? Kita. Orang nggak bisa lari kemana. Saya tuh paling sedih ya, saudara, membaca berita di medsos hari-hari ini. Semakin akhlaknya nggak baik. Semakin tekanannya besar, karakternya makin nggak baik.
makin kasar, nggak tahu arah, gampang banget disogok, dibayar untuk menghina pemerintahan, dibayar untuk menghancurkan orang, dibayar. Kalau nggak disogok, nggak mau ngomong. Kualitas karakter di bangsa ini sekarang lagi memprihatinkan sekali. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah karakter kita bisa teruji ketika semua tekanan itu datang dan kita kewalahan? Kalau kita ambil contoh seperti Ayub, mungkin Anda mengatakan, ya nggak mungkin kayak Ayub lah Bu, terlalu berat. Oke, saya kasih contoh Daniel. Daniel pinter, berkualitas, anak muda, hidup takut akan Tuhan, tapi dia diperhadapkan oleh situasi di mana ia bisa kena PHK, di mana ia bisa kehilangan posisi pekerjaannya, bahkan dia bisa dihukum. Tahu ya cerita Daniel? Sebelum ia masuk ke gua singa, ada begitu banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Nebukadnezar, bahwa semuanya harus menyembah patung. Harus makan makanan raja, minum minuman raja. Daniel adalah gambaran anak-anak Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan. Lihat, apakah Daniel ngikutin apa kata Nebukadnezar? Dia tidak takut kehilangan posisinya. Dia tidak takut kalau ia dihukum. Orang kalau hidupnya takut akan Tuhan, tetap posisinya memiliki integritas yang sama. Kita sering kali nyanyi lagu, sekali Yesus, selamanya Yesus. Orang tuh latah kalau nyanyi lagu ini. Nyanyinya di mulut, tapi pada kenyataannya nggak dilakukan. Contohnya apa? Doa belum dijawab, marah. Doa belum mengalami mujizat, langsung kecewa dengan Tuhan. Murtad, ninggalin Tuhan. Lalu tadi yang nyanyi lagu sekali Yesus tetap Yesus itu apa? Ini lagu diciptain Frankie Kucoro. Dia tahu betul bahwa kecintaannya kepada Tuhan nggak bisa ditukar dengan apapun. Si penulis merasa bahwa hidup dia tidak bisa tanpa Tuhan. Lah kita yang nyanyi, apakah punya kualitas yang sama? Berintegritas nggak ucapan kita itu? Kemarin saudara, hari ini kita lagi ngomongin tentang kualitas loh. Hari ini kita lagi ngomongin kualitas doa. Karena saya tidak tertarik membahas doa yang cuman Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, itu doa sekolah minggu. Kalau mau menjadi dewasa, perhatikan kualitas doa. Karena kualitas doa itu akan mempengaruhi kualitas karakter kita. Daniel, dia tetap mengatakan bahwa sekalipun saya tidak makan dan minum makanan-makanan raja, saya tetap sehat. Uji aja kami ini. Dia punya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Uji aja kami selama 10 hari, kami makan sayur. Kami yakin sekali bahwa kami jauh lebih sehat, perawakan kami lebih gemuk, kami lebih sehat. Nah, artinya apa toh ini? Imannya teguh. Dia nggak cuma beriman. Daniel ingin menunjukkan bahwa pengajaran Tuhan mengajarkan kepada saya bahwa saya tidak kompromi. Daniel ingin memberitahukan kepada dunia bahwa apa yang kau lakukan itu tidak disukai oleh Tuhan. Daniel juga ingin memberitahukan bahwa kualitas tetaplah kualitas. Banyak daripada kita nggak berani. Takut
kehilangan pekerjaan, nggak pelayanan. Takut nggak bisa makan, nggak pelayanan. Datang ke gereja suka-suka. Takut nggak punya duit. Daniel adalah gambaran anak Tuhan yang takut akan Tuhan, bukan takut kehilangan pekerjaan. Kenapa? Seringkali kita doa minta pekerjaan. Begitu dapat pekerjaan, hilang. Doa minta kesembuhan. Begitu dapat kesembuhan, hilang. Doa minta supaya bisnis, pekerjaan, usaha, semua dipulihkan Tuhan. Begitu dapat mujizat, hilang. Udah nggak tahu lagi arahnya. Daniel tetap menjaga kualitasnya. Walaupun mau kehilangan, ya nggak apa-apa juga. Jangankan kehilangan pekerjaan. Daniel dibawa masuk ke gua singa pun, singa itu tunduk. Kalau cuma kehilangan pekerjaan, mungkin terlalu kecil buat Daniel. Berhadapan dengan singa, sekalinya dia mendekat, singa itu bisa melahap habis. Bagaimana dengan kita, saudara? Sudah berapa sering kita itu mendapatkan berkat Tuhan? Sadar nggak sih bahwa hidup kita itu karena anugerah Tuhan? Kita suka sombong, suka angkuh di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu caranya menghormati Tuhan. Si perempuan ini, dia terus-menerus mendekati hakim itu supaya apa? Dibela haknya. Sekalipun perempuan ini tahu bahwa hakim itu tidak mungkin bisa tolong. Tapi perempuan ini, selagi dia punya lutut, selagi dia punya kaki, selagi matanya sehat, selagi tangannya masih kuat, dia tetap datang di hadapan hakim. Bagaimana dengan kita? Punya kaki, malas ke gereja. Cari yang deket-deket aja, Bu. Punya kaki kuat. Ya, nanti aja lah, Bu. Kalau saya pelayanan, nanti aja lah dulu. Udah diberkati, kakinya masih kuat, masih sehat, tetap tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan. Si wanita ini, dia tahu kakinya sehat. Dia tahu badannya sehat. Dia tahu dia masih punya mata, dia masih punya mulut yang bisa buat ngomong. Dia terus-menerus mendekati hakim itu. Ini gambaran orang yang gak jemu-jemu. Lah kita, baru libur, gak saat teduh. Sabtu bangun siang. Minggu depan long weekend. Berlibur. Saat teduhnya juga libur. Pantas. Kalau tipe-tipe yang seperti ini. Kena goncangan dikit aja udah wow. Tidak berintegritas. Nyantai-nyantai. Kalau firman Tuhannya enak didengar, ya didengerin. Kalau enggak, ya udah. Cari yang enak. Ketika kualitas, enggak cuma kualitas doa. Kualitas doa kita mempengaruhi karakter kita loh. Perhatikan baik-baik. Kualitas doa kita mempengaruhi kualitas karakter kita. Kualitas doa, kualitas karakter mempengaruhi keputusan yang kita akan buat. Jadi kalau kualitas doanya rendah, karakter kita pasti akan rendah. Dan pasti perilaku kita banyak yang salah. Si wanita janda ini, dia tahu betul bahwa dirinya nggak mampu. Tapi dia punya lutut. Dia punya kaki. Dia masih punya. Dia tetap berhadapan dengan hakim itu. Ayat berikutnya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Lihat. Ditolak berkali-kali. Tapi si wanita ini tetap menghadap
hakim. Kalau hidup kita ditolak berkali-kali sama Tuhan, nggak terima mujizat, nggak ada kesembuhan, nggak ada pintu terbuka, engkau sudah digedor-gedor oleh debt collector dan lain sebagainya itu, apakah di dalam situasi yang terpojok itu, engkau tetap punya kualitas doa yang sama? Karena sekali lagi, doa yang berkualitas mempengaruhi karakter kita. Karakter kita mempengaruhi perilaku kita. Jadi tergantung bagaimana kualitas doamu. Ya, perempuan ini tahu betul bahwa dirinya sudah ditolak berkali-kali oleh hakim. Dia tahu betul dia cuma miskin. Lah kita, bagaimana dengan kita, saudara? Kalau udah kepepet banget, gak ada jalan keluar, apakah kita berani mengatakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ada keberanian nggak untuk terus nyembah Tuhan? Atau kualitas doa kita berubah jadi merengek? Tuhan makin susah, Tuhan nggak ada jalan keluar. Sekali lagi, kualitas doa mempengaruhi kualitas karakter. Kalau karakter kita berubah menjadi seperti ini, keputusan yang diambil pasti salah. Berapa banyak orang terjebak dengan pinjaman online? Nggak pakai hikmat Tuhan dan tidak berpengetahuan. Tahu bahwa pinjaman online bunganya tuh nggak manusiawi. Karena nggak pakai hikmat Tuhan, sudahlah, udah kepepet. Ketika kita cari jalan keluar sendiri, ya sudah, Tuhan nggak bisa tolong apa-apa, saudara. Yang buat keputusan kan kita. Tadi di awal udah benar nih. Tuhan, aku minta tolong untuk masalah ini. Tuhan belum buka jalan. Tuhan lagi lihat kualitas doa kita seperti apa. Tuhan juga ingin mengubah karakter kita lewat pintu yang tertutup, lewat jalan yang terjal, lewat gunung yang semakin tinggi, dibawa ke lembah. Tuhan pengen melihat kualitas hidup kita seperti apa. Tapi fokus kita kepada jalan keluar. Tuhan lama. Tuhan gak peduli. Akhirnya cari jalan keluar sendiri. Contohnya, ambil pinjaman online. Tidak berpengetahuan sama halnya bebal. Kalau kita sudah mengambil jalan keluar sendiri, Tuhan gak bisa apa-apa, saudara. Karena sekali lagi, doa tadi bicara tentang apa? Relationship, kan? Kalau kita percaya sama Tuhan, kenapa nggak tunggu dulu? Si janda ini ketemu sama hakim, dia tahu betul nggak mampu. Dia nggak melakukan apa-apa, dia hanya datang kepada si hakim itu. Apakah si janda ini cari masa untuk mencari pembelaan? Enggak, kan? Alkitab nggak mencatat itu. Dia hanya gunakan lututnya, dia hanya gunakan kakinya, dia hanya gunakan mulutnya untuk mendekat kepada hakim. Bisakah kita menantikan Tuhan untuk menguji iman kita? Bisakah kita menantikan Tuhan untuk menguji kualitas hidup kita? Bisakah kita menantikan Tuhan agar karakter kita terbentuk dengan baik? Fokus kita kemana? Karena seringkali kalau fokus kita pada jalan keluar, doa terus, pengennya mujizat, mujizat, mujizat. Percaya saja, karakter kita tidak akan terbentuk dengan baik. Yang ada kita makin kasar sama Tuhan. Mana janjimu Tuhan? Percuma berdoa. Karakter tidak terbentuk. Gagal di area itu. Karena penilaian, rapot kekristenan itu dilihat dari apa? Day by day kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana respon kita, reaksi kita ketika tidak ada jalan keluar, ketika situasinya susah? Karena balik lagi, doa yang berkualitas mengubah karakter kita lebih berkualitas.
Sehingga keputusan yang diambil pasti tepat. Banyak orang nggak mau mengenal Tuhan. Maunya cuma bisa makan, pengen terkenal, pengen punya duit banyak, pengen punya rumah megah. Tapi nggak mau kenal siapa Tuhannya. Hidup cuma sekali, Bu. Sebisa mungkin saya akan menikmati hidup. Sepertinya benar ya. Sepertinya benar. Tapi engkau nggak mengenal Tuhan. Pasti orang yang kayak begini, tipenya adalah yang 99 domba yang sudah diberkati Tuhan itu, yang lari meninggalkan Yesus. Karena maunya mujizat. Yakin deh, terima mujizat pasti udah lari, udah kabur. Itulah alasan kenapa Tuhan lebih mengutamakan perubahan karakter kita daripada mujizat. Karena sekali lagi mujizat itu mudah kok bagi Tuhan. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Apa toh artinya ini? Si janda ini tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa mengubahkan hati orang itu. Apakah kita punya keyakinan bahwa hanya Tuhan yang bisa buka pintu? Hanya Tuhan yang bisa mengubah pasanganku. Hanya Tuhan yang bisa mengubah orang tuaku. Hanya Tuhan yang bisa mengubah perekonomianku. Dan hanya Tuhan yang bisa mengubah kesehatanku. Masih punya nggak kualitas ini? Teman saudara, taruh pemahaman ini di kepala. Jangan buat bosan hidupmu. Apakah bosan yang saya maksud? Tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Itu hidup yang membosankan. Tapi waktu karaktermu dibentuk, engkau menjadi orang yang terus menyembah Tuhan. Tekanannya makin besar, engkau terus menyembah Tuhan. Kualitas hidupmu the best. Bagaimana bisa Ayub dipromosikan oleh Tuhan? Ketika Ayub kehilangan begitu banyak, nggak cuma duit. Dia kehilangan keluarga demi keluarganya. Bahkan termasuk kesehatannya. Puji Tuhan kita tuh bukan Ayub. Puji Tuhan kita nggak ngalami seperti Ayub. Tapi Ayub adalah gambaran dari anak Tuhan. Yang dia tetap setia. Sekali Yesus adalah Yesus. Nah itu baru benar. Kita cuma suka lagunya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Suka lagunya. Tapi nggak konsisten dengan liriknya. Yang diucapkannya itu nggak konsisten. Sewaktu pintu semua tertutup, cari jalan keluar sendiri. Itu namanya tidak konsisten. Saya sering kali, saudara, diperhadapkan situasi di mana jalan keluar itu nggak ada. Sekalipun saya jadi hamba Tuhan udah lama, saya ngalami pintu semua tertutup. Saya nggak tahu harus seperti apa, sementara saya harus terus melayani. Berapa banyak teman-teman saya memikirkan kehidupannya pribadi, pelayanannya ditinggalkan. Ntar dulu lah, kebutuhan saya aja masih banyak. Tapi saya memilih tidak. Kenapa? Kalau saya bisa bilang sekali Yesus tetap Yesus, ya berarti kebutuhan saya nanti dulu. Karena saya berpegang teguh bahwa kalau saya menyenangkan hati Tuhan, saya nggak perlu mikir apapun. Gak mungkin kan? Tuhan gak peduli sama saya? Gak usah terlalu minta yang seperti apa. No. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tuhan bisa mengubah semuanya. Asalkan kualitas doa kita teruji. Asalkan menghasilkan karakter yang teruji. Lah kalau kita masih seperti pohon ara,
yang cuman gede pohonnya, yang nggak menghasilkan buah, apa yang mau dipromosikan Tuhan, saudara? Kalau kualitas doa kita hanya sebatas, Tuhan, kenapa nggak ada pertolongan? Tuhan, mana janjimu? Tuhan, kenapa seperti ini? Saya sudah melayani begitu banyak. Tuhan nggak tolong saya. Kalau tipe orang kayak begini, bagaimana Tuhan mau promosikan kita, saudara? Tidak ada seorang direktur yang akan mempromosikan karyawannya yang malas, yang tidak bisa menghargai dirinya. Nggak akan pernah ada. Orang ini pasti akan dipecat. Kalau Tuhan katakan tunggu, ya tunggu. Kalau Tuhan katakan nanti, ya nanti. Kenapa kita merasa paling terpojok, merasa kayaknya udah mau mati di ujung jalan? Rasa-rasanya udah di ujung jurang, udah mau jatuh. Seringkali kita tuh permainan pikiran kita yang jelek. Overthinking. Kita terlalu jelek ini isi pikirannya. Untuk bisa percaya kepada seseorang itu kan butuh latihan, toh. Coba aja Anda bangun hubungan persahabatan dengan seseorang, tapi pikiranmu jelek. Nanti dia akan ngomong kayak begini. Nanti dia pasti nggak bantu. Dia itu mah ini kayak gini. Kira-kira terbangun nggak hubungan? Selama pikiran kita tuh jelek, overthinking terus, hubungan dengan Tuhan tidak akan terbangun. Makanya nggak terjadi mujizat. Udah mujizat nggak terjadi, karakter kita jelek banget. Perhatikan yang ini. Tuhan butuh untuk mengubah hidup setiap kita. Ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Garis bawahi ini kata kuncinya. Membenarkan orang-orang pilihannya. Bagaimana Tuhan memilih orang yang suka bersungut-sungut? Mengucap syukur susah, bersungut-sungut, marah-marah terus, kecewa. Terus Tuhan mau memberkati kita bagaimana, saudara? Mau nggak, saudara? Anda punya tetangga yang suka gedor-gedor pintu, minta makan caranya dengan kasar. Kira-kira Anda suka punya tetangga yang seperti itu? Enggak, kan? Tapi coba kalau kita punya tetangga yang baik. Kalau memang nggak punya, dia ketuk pintu. Pak, Bu, minta maaf. Boleh nggak? Saya minta yang ini. Kalau sikapnya benar, sikapnya itu baik, penuh dengan rasa sopan, kita pasti mau bantu, kan? Tapi coba lihat. Kalau kita suka berteriak sama Tuhan, menyalahkan Tuhan, tidak menaruh rasa hormat di hadapan Tuhan, apakah Tuhan merendahkan dirinya dengan mengatakan, ya sudahlah nak, sini aku bantu. Karakter Kristus harus ada di dalam tubuh kita. Mengasihi, sabar, penuh kasih. Tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Karakter Tuhan harus tercipta di dalam hidup kita. Buat apa, saudara? Kita terima banyak mujizat, tapi karakter kita nggak berubah. Masih tukang marah, masih tukang julid, gampang sakit hati, gampang tersinggung, serakah, rakus, tidak tahu diri. Buat apa punya semuanya itu? Waktu Yesus berpuasa dan dia diperhadapkan sama iblis. Iblis kan mengatakan apa? Kamu kan anak Allah. Ubahlah batu itu jadi roti, katanya kamu lapar. Apa jawab Yesus? Hidup tidak hanya soal makanan, tapi firman yang hidup. Artinya apa toh? Ya tahu Yesus lapar. Tapi bukan berarti isi pikirannya hanya makanan, karena dia tahu Roh Kudus yang suruh dia untuk berpuasa. Namanya aja berpuasa. Berarti nggak makan, toh? Ya bisa aja
Dengan menggunakan kuasa Allah, Yesus mengubah batu itu jadi roti, bisa. Tapi Yesus memberikan pengajaran kepada kita. Roh Kudus membawa Yesus kepada suatu padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari lamanya. Kalau Tuhan lagi membawa kita ke dalam situasi, kita ditaruh di padang gurun, waktunya berpuasa, ya berpuasalah. Bukan teriak-teriak, aku lapar. Kan kamu disuruh puasa. Kok teriak-teriak lapar? Kalau sekarang situasinya lagi tidak baik-baik saja, sabar. Bukan berteriak. Yesus ngajarin kita seperti itu. Makanya kualitas itu penting, saudara. Saya bisa lihat DM yang masuk. Kalau bahasamu kasar, pasti kok kasar banget sama Tuhan. Tuhan gak tolong, Bu. Tuhan gak buat mujizat, Bu. Saya makin terpojok, Bu. Engkau gak kenal siapa Tuhanmu. Engkau terlalu kasar terhadap Tuhan. Engkau terlalu jelek pikiranmu. Makanya pintu gak terbuka karena apa? Membahayakan hidup. Kalau pintu dibuka, karaktermu makin buruk. Kalau untuk situasi kayak begini aja, main kasar sama Tuhan. Kalau untuk urusan seperti ini saja, main teriak sama Tuhan. Kalau dikasih mujizat hari itu juga, karaktermu makin jelek. Rancangan-rancangan Tuhan membawa damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau mujizat diberikan kepada orang yang berkarakter buruk, itu akan mendatangkan kecelakaan, dan itu bukan karakter Tuhan. Paham? Yang bisa mengubahkan si hakim ini hanyalah Tuhan. Tapi Tuhan bisa melakukan itu karena apa? Konsistensi si janda ini. Untuk terus mendekat, untuk terus berusaha. Bayar harga, saudara. Buka Alkitab, ngantuk dikit aja udah langsung tidur. Disuruh berpuasa, alasannya sakit mah. Nanti lapar gimana? Saya masih melihat teman-teman saya satu pelayanan. Kalau suruh puasa, enggak puasa. Alasannya macam-macam. Saya itu sakit mah. Kalau alasanmu sakit mah, makanya sakit mahmu enggak sembuh. Maaf loh ya. Saya ngomong apa adanya. Karena kok enggak taat. Puasa bukan tentang enggak makan, enggak minum. Bukan tentang itu loh. Udah enggak puasa, julid sana, julid sini. Berapa banyak pelan-pelan Tuhan yang seperti itu? Ya. Bagaimana bisa punya kualitas doa? Orang suruh puasa aja, sakit mah. Nanti perut saya sakit. Banyak sekali alasannya. Lalu bagaimana Tuhan mau mempromosikan, saudara? Bagaimana Tuhan mau pakai kita? Kalau untuk urusan puasa saja alasannya sakit mah. Saya ini penderita mah bertahun-tahun, saudara. Saya nggak bisa puasa pada waktu-waktu itu. Tapi Tuhan justru sembuhkan saya lewat apa? Puasa. Kalau pas waktu sakit, jadi saya mau kasih contoh ya. Ini pengalaman pribadi saya ya. Saya mau bersaksi pengalaman pribadi saya ya, nanti jangan dipelintir. Jadi waktu itu, karena saya itu pecinta kopi, jam tidur saya juga kurang. Berarti kan penyakit mah itu kan rentan toh. Nah, suatu kali diminta sama Tuhan berpuasa selama 21 hari untuk suatu pelayanan misi gitu. Waduh, baru berpuasa hari pertama, saudara. Sakit banget perut saya. Akhirnya saya makan, saya batalin gitu. Besoknya coba lagi untuk berpuasa. Waduh, sakit lagi gitu ya. Lalu Tuhan katakan begini. Ketika fokusmu kepada lambungmu, maka isi pikiranmu akan mengatakan,
ketika perutmu kosong, maka engkau lambungmu pasti sakit. Karena kau taruh di sini. Saya pikir-pikir, oh iya ya. Lalu saya ubah strategi. Saya ganti pola makan saya. Saya ganti semua makanan saya ganti. Saya lebih banyak makan sayur, protein gitu ya. Komposisi kopinya saya kurangin di masa-masa puasa, sedikit sekali saya minum kopi. Lebih banyak protein, gula saya tidak makan sama sekali, garam saya kurangin. Saya berpuasa, saya latih. Di tengah-tengah jalan masih sakit, tapi saya latih terus. Saya tidak berhenti. Saya ubah pola makan. Saya mulai nyembah Tuhan. Saya katakan, hei lambung, hei sakit mah, aku perintahkan engkau. Diam. Nyembah Tuhan, nyembah lagi. Namanya pasukan itu tuh kuat. Kalau pasukan menye-menye, pasukan dikit-dikit, aduh, enggak kuat Tuhan. Aduh, lapar. Aduh, ini namanya bukan pasukan. Keburu ketembak sama musuh. Namanya pasukan itu harus banyak berlatih. Dari sejak itu, saya tahu bahwa, oh ternyata saya sakit mah itu karena pola makan saya yang jelek. Saya itu suka masak, saya suka jajan, saudara. Saya tuh suka kuliner. Makanannya tuh suka sembarangan. Wah, zaman-zaman saya masih muda, saudara, kalau kuliner, sekali jalan saya bisa makan 4-5 menu sekaligus. Makanya begitu diuji untuk berpuasa, sakit terus. Nah, kalau mau jadi pasukan doanya Tuhan, ya berlatih. Makan, dijaga polanya. Nggak sembarangan makan. Tuhan bisa mengubah Tuhan bisa mengubah si hakim ini karena kualitas doa si janda miskin ini. Tuhan bisa mengubah keadaan kita semua ketika karakter kita teruji. Kualitas jauh lebih penting. Ini loh, Tuhan katakan apa? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Hidup benar, hidup berkualitas. Hidup baik belum tentu berkualitas. Ya, benar sama baik beda pemahamannya. Benar. Namanya orang benar berarti itu seperti apa? Ini loh firman Tuhan. Orang benar pasti baca firman Tuhan tiap-tiap hari, merenungkan dan melakukannya, pasti jadi benar. Anda ya, yang maaf sekali. Anda yang kelilit utang karena pinjaman online. Anda tidak baca firman Tuhan dengan benar. Benerin. Kalau pengen Tuhan lepaskan engkau dari utang, benerin baca firman Tuhannya. Anda yang kehilangan pekerjaan, bisnis usaha, gak mengalami perubahan-perubahan, baca firman Tuhan yang benar, lakukan yang benar. Dari hari ke hari utang terus yang dipikirin. Firman Tuhanmu kau baca gak benar. Kalau engkau belum dapat pekerjaan, beberapa waktu yang lalu ada yang DM sama saya 2 tahun Bu nggak dapat pekerjaan. Loh kok iso sampai 2 tahun? Mungkin Tuhan memang belum dikasih pekerjaan, tapi pasti yang lainnya Tuhan pasti kasih. Pasti ada yang salah itu. Tuhan belum buka pintu, pasti lagi ngajarin. Waktu diajarin Tuhan, dijaga pikirannya, dijaga mulutnya, dijaga hatinya. Kuatkan lututmu. Gak bakalan, saudara, sampai 2 tahun Tuhan gak buka jalan. Gak mungkin. Apalagi soal pekerjaan. Mungkin bukan pekerjaan. Mungkin Tuhan akan buat engkau berusaha. Mungkin Tuhan siapkan engkau jadi hamba Tuhan.
Mungkin engkau disiapkan Tuhan untuk melayani. Mungkin engkau disiapkan Tuhan untuk melakukan hal yang lain. Tanya dulu, Tuhan maunya apa? Jangan ngotot, kerja lah kalau Tuhan maunya yang lain. Tanya dulu Tuhan maunya apa. Kalau Tuhan belum jawab, baca firman Tuhannya yang benar, renungkan, lakukan. Doa itu nggak usah ngotot, pengennya kita, kehendak kita, kehendak kita, kehendak kita. Kalau nggak terjadi, setidaknya karakter kita, tadi makanya saya katakan toh, kalau kualitas doa kita teruji, karakter kita pasti akan teruji juga. Artinya, ketika doa kita belum terbuka, belum ada jalan keluar, pintu belum terbuka, setidaknya karakter kita teruji. Kita tetap bisa bersyukur, kita tetap bisa mengucap syukur, kita tetap bisa mengagungkan Tuhan, kita tetap bisa melayani, kita tetap bisa bekerja, kita tetap bisa hidup sehat, tubuh, jiwa, dan roh tetap sehat. Jangan karena doamu belum dijawab, engkau sakit-sakitan terus, engkau tidak berdaya. Gak ada yang terbentuk. Tuhan melakukan persis seperti si janda ini inginkan karena keteguhan hatinya. Tuhan melihat kualitas si janda ini. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ia akan segera membenarkan mereka. Masih ingat saudara, waktu saya bersaksi depan rumah banyak debt collector? Kenapa Tuhan membela saya? Karena saya sudah katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, per hari ini saya kapok gak akan hutang. Saya berjanji di hadapan-Mu Tuhan, aku kapok dan tidak akan berhutang. Tuhan uji dulu, ini saya punya mulut. Benar tidak? Diizinkan datang debt collector banyak, waduh, berteriak-teriak, menghina sana, menghina sini. Saya stres banget. Tapi saya melatih diri untuk percaya kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan apa? Ia akan segera membenarkan. Itulah kenapa saya dibela sama Tuhan. Dan entah kenapa, saya juga nggak tahu. Entah kenapa tiba-tiba itu ada suatu waktu, debt collector itu nggak pernah lagi datang ke rumah saya. Padahal utangnya masih ada. Saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Saya nggak tahu. Tapi sekali lagi, mujizat terjadi karena apa toh? Ketekunan, keteguhan. Makanya jangan suka teriak-teriak. Kualitasmu nggak akan teruji. Saya berkati debt kolektornya, saya lihat lewat jendela gitu ya. Saya berkati, Tuhan aku berkati orang ini. Tuhan lembutkan hatinya. Tuhan aku berkati, Tuhan aku berkati. Tiap pagi saya berdoa, Tuhan, kalau ada debt collector datang, Tuhan, kasih dia hati yang lembut. Tuhan, aku memberkati, shalom, Tuhan turun ada di hatinya. Mengubah keadaan. Atmosfer itu diubah. Memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi. Sekalipun perbuatan kita salah di masa lampau, Tuhan membenarkan. Karena apa? Keteguhan hati untuk apa? Mau dirubah, mau diubah, mau dibentuk. Makanya dari sejak itu, sampai hari ini, saya tidak suka utang. Secara natural yang terjadi adalah saya tidak suka utang, tidak suka minta bantuan orang. Kalaupun nggak punya apa-apa, ya sudah tidak maksain diri. Saya banyak mengucap syukur di hadapan Tuhan ketika saya tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah hal-hal yang natural terjadi waktu apa? Kita mau diproses, kita mau dibentuk. Makanya sekolah kehidupan sing bener. Yang benar kalau belajar, yang benar kalau baca firman Tuhan, yang benar. Engkau pasti akan bebas. Engkau pasti akan merasakan suatu kelegaan, kemerdekaan yang dahsyat dari Tuhan. Makanya baca firman Tuhan yang benar.
doa merengek, doa minta-minta. Saya pernah alami itu. Makanya begitu saya tahu Tuhan mengajarkan doa itu adalah keteguhan hati. Doa itu adalah memuji Tuhan. Doa itu adalah memperkatakan firman Tuhan. Oh, jadinya saya ngerti. Oh, berarti selama ini doa saya salah. Selama ini saya cuma merengek. Selama ini saya cuma minta-minta. Oh ya Tuhan, thank you Tuhan. Tuhan sudah ajarkan saya. Nah kan, itu yang dimau oleh Tuhan. Analisa sendiri hidupnya. Oh, aku banyak salah nih ternyata. Oh, doa puasaku salah. Ternyata selama ini aku puasa cuma nyogok Tuhan. Oh ya Tuhan, thank you Tuhan. Engkau sudah mengajarkanku. Sekolahlah yang benar. Jangan kau isi pikiran mujizat terus, mujizat terus, mujizat terus. Kuno, saudara. Hal yang kayak begitu. Anda yang sakit, gak sembuh-sembuh. Bereskan diri dulu. Semua dari dosa masa lalu, pengalaman masa lalu, hal-hal masa lalu. Beban-beban itu rilis. Perkara sembuh atau enggak urusan belakangan. Setidaknya, maaf sekali maaf. Kalau dipanggil Tuhan, setidaknya udah beres. Enggak punya luka, enggak melukai orang, sudah beres di hadapan Tuhan. Enak. Masuk surganya juga enak. Enggak ada tanggungan. Benahi diri dulu di masa lampau. Semua benahi. Pernah kasar sama siapa, ya minta ampun, ya berkati. Pernah dilukai oleh siapa, ya mengampuni, mengasihi kembali. Gak usah gengsi untuk mengampuni. Ya, firman Tuhan katakan apa? Aku segera membenarkan mereka. Jadi sudah tahu ya, saudara, kualitas doa seperti apa? Miliki kualitas doa yang bisa mengubah keadaan. Oke? Sudah, saya selesai. Ayo, pagi hari ini praktek. Mari kita praktek bagaimana caranya supaya doa kita bukan doa yang boring. Doa yang berkualitas. Amin. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Apapun kondisinya, tekanannya sebesar apapun. Yang pertama adalah tetap mengakui Tuhan sebagai Allah kita. Yang kedua, belajar percaya. Percaya saja. Dijawab Tuhan atau tidak, Tuhan pasti punya jawabannya tepat banget buat kita. Kalaupun keinginan kita tidak terjadi, setidaknya keinginan Tuhan pasti yang paling terbaik. Yang ketiga, memperkatakan firman Tuhan, mengagungkan Tuhan terus-menerus. Paksakan dagingmu. Mau takut, mau khawatir, mau lemah, mau seperti apa, paksakan dirimu untuk terus menyembah Tuhan. Jangan ngomong berbolak-balik kebutuhan itu nanti. Urusan kebutuhan, urusan nanti dulu. Ya. Jangan mikirkan itu, nanti dulu. Sekarang benahi diri dulu. Tadi yang pertama adalah percaya Tuhan. Percaya Tuhan tidak gampang, saudara. Nggak cuma mulut, ya Tuhan aku percaya kepadamu. No. Percaya Tuhan adalah kita tidak cari jalan keluar sendiri. Berarti nggak overthinking, nggak ketakutan, tidurmu benar, omonganmu benar, itu percaya Tuhan. Yang kedua, memperkatakan firman Tuhan. Baca firman Tuhannya tiap hari. Yang ketiga, mulai belajar untuk mengagungkan Tuhan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, terus menyembah Tuhan. Ayo, praktek semuanya. Ayo, siapkan diri, saudara. Siapkan diri. Oh ya Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yes, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus
yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Ayo, mulai buka mulutnya. Agungkan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik. Tuhan, aku percaya kepadamu, Engkau terus mengujiku. Engkau terus mengajarkanku lewat kehidupan ini ya Tuhan. Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau dahsyat. Ayo sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Agungkan Tuhan. Buka mulutnya saudara, buka mulutnya. Ayo pagi hari ini praktek. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami percaya kepadamu ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa hari-hari ini ketemu sama Tuhan. Buat kami paham dengan Tuhan. Buat kami mengerti isi hati Tuhan. Buat kami mengenal Engkau ya Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan. Oh ya lawala. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yes God, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini. Kami bangga punya Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan mengubahkan kami pagi ini. Kami bersyukur memiliki Tuhan. Kami berterima kasih punya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Buat kami terus belajar ya Tuhan. Situasi demi situasi yang kami hadapi, buat kami bisa belajar banyak. Tuhan mau apa buat kehidupan kami? Tuhan mau ngajar apa pada kami? Buat kami paham, buat kami peka telinga kami ya Tuhan. Pegang telingamu saudara. Buat kami peka ya Tuhan, mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat kami peka saudara. Buat kami peka ya Tuhan, buat kami peka ya Tuhan. Buat kami peka ya Tuhan suaramu. Suaramu Tuhan bukan suara hati kami, tapi suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kebisingan, setiap overthinking, setiap ketakutan, kami mengikat kuasa-kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh ketenangan, roh keteduhan mengalir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami memiliki doa yang berkualitas seperti si janda miskin ini. Kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan memberkati pekerjaan bisnis usaha kami. Tuhan memberkati pelayanan kami. Tuhan memberkati kesehatan tubuh kami ya Tuhan. Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan. Kiranya Kau Tuhan Allah yang membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan mengalir bagi setiap kehidupan. Berlimpah. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Sampai ketemu hari Senin saudara ya. Ayo, ini waktunya bersama-sama dengan keluarga. Ini waktunya family time, ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. See you on Monday. God bless.